Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tasawuf Sunni pada abad ke-5 dan 6 Hijriah. Yang pertama, abad ke-5 Hijriah. Tasawuf pada abad ke-5 Hijriah mengadakan konsolidasi. Pada masa ini ditandai dengan kompetisi dan pertarungan antara tasawuf semi falsafi dengan tasawuf Sunni. Tasawuf Sunni memenangkan pertarungan dikarenakan teologi Ahlussunnah wal Jamaah. Tasawuf pada abad ke-5 ini cenderung mengadakan pembaruan atau merupakan periode konsolidasi, yakni periode yang ditandai dengan pemantapan dan pengembalian tasawuf ke landasannya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Tokoh-tokoh pada abad ini yaitu yang pertama Al-Qushayri. Al-Qushayri dipandang sebagai sufi yang menonjol dalam memberi bentuk tasawuf Sunni. Kitab yang berjudul Risalah Al-Qushayriyah yang mengembalikan tasawuf pada doktrin Ahlussunnah akan lebih baik jika dikaji secara mendalam, serta para sufi juga membina prinsip-prinsip landasan atas landasan tauhid yang benar sehingga doktrinnya tetap terpelihara dari penyimpangan. Selain itu, Al-Qushayri pun mengecam keras para sufi pada masanya karena kegemaran mereka dalam mempergunakan pakaian orang-orang miskin, sementara tindakan mereka pada saat yang sama bertentangan dengan pakaian mereka. Ia menekankan bahwa kesehatan batin dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah lebih penting daripada rakyat. Yang kedua, Al-Harawi. Ia seorang penyusun teori kefanaan yang menekankan perbedaan kefanaan dalam kesatuan dengan penyatuan atau panteisme. Dalam kedudukannya sebagai seorang penganut aliran Sunni, Al-Harawi melancarkan kritik terhadap para sufi yang terkenal dengan keganjilan ungkapan-ungkapannya. Ia pun mengemukakan bahwa tingkatan ketentraman yang timbul dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengembalikan citra ahli tasawuf di kalangan umat Islam dengan mempertemukan ilmu zahir atau ilmu syariat dengan ilmu batin, atau bisa disebut dengan ilmu tasawuf, dan berusaha memurnikannya dari unsur-unsur filsafat yang dinilainya membingungkan umat Islam. Al-Ghazali dipandang pembela terbesar tasawuf Sunni, dan ia juga memiliki kekebalan dibanding dengan tokoh-tokoh yang lainnya, serta ia diklaim sebagai sufi terbesar dan terkuat dalam khazanah ketasawufan di dunia Islam. Dengan demikian, abad ke-5 Hijriah merupakan tonggak yang menentukan kejayaan tasawuf Sunni yang sudah tersebar luas di kalangan dunia Islam. Ada satu hal yang menarik hatinya terhadap tasawuf, karena di dalamnya terdapat latihan-latihan jiwa untuk mempertinggi sifat-sifat terpuji dan menahan dorongan nafsu serta meninggalkan sifat-sifat tercela sehingga jiwa seseorang menjadi bersih. Dengan ini, posisi manusia akan naik dari suatu tingkat ke tingkat lain, sehingga mencapai tingkat kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut tidak dapat dilakukan dengan kata-kata atau tulisan dan tidak bisa dibayangkan dengan panca indera, karena hal itu merupakan kebahagiaan rohania. Untuk mencapainya, manusia harus bertakwa serta menahan diri dari kesenangan duniawi. Yang kedua, abad ke-6 Hijriah. Sejak abad ke-6 Hijriah, sebagai akibat pengaruh kepribadian Al-Ghazali yang begitu besar, pengaruh tasawuf Sunni semakin luas ke seluruh pelosok dunia Islam. Pada abad ini muncul sekelompok tokoh tasawuf yang memadukan tasawuf dengan filsafat. Dengan teori-teori mereka yang bersifat setengah-setengah, artinya tidak dapat disebut murni tasawuf. Tokoh-tokoh yang berpengaruh pada abad ini yaitu Al-Suhrawardi. Dengan sikapnya yang merasa bebas belajar di mana saja, maka segala macam ilmu dipelajarinya termasuk filsafat kuno, sehingga ia berkesimpulan bahwa ahli pertapa di India, filsafat kuno mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari Tuhan. Dalam ajaran tasawuf, ia berpendirian bahwa Allah adalah nur atau cahaya dari segala nur. Ia pula mengatakan bahwa segala makrifat adalah ilham, sedangkan untuk mencapainya manusia perlu memperkuat perasaan batinnya dengan cara mempersedikit makan dan memperbanyak bangun malam untuk memperkuat dengan Maha Pencipta. Dan yang terakhir, Al-Ghaznawi yang mengamalkan ajaran tasawufnya dengan melakukan zikir yang diikuti oleh murid-muridnya dengan duduk melingkarinya dengan cara menggoyang-goyangkan dirinya dan memakai cara dengan menari-nari. Ada pendapat yang mengatakan bahwa dialah yang pertama kali melakukan zikir dengan cara menggoyang-goyangkan dirinya. Sebagai murid dari Abu Sa'id, ia pun menganut ajaran Wahdatul Wujud, lalu ajaran ini diajarkan lagi kepada murid-muridnya.
Di samping berkembangnya kembali ajaran al-hulul, wahdatul al-wujud dan lainnya, dapat pula diimbangi dengan tumbuhnya lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan tasawuf yang diamalkan dengan cara suluk. Pelembagaan pendidikan Islam yang mengajarkan dan mengamalkannya di tempat itu lazim disebut thariqah. Pada abad ini, suasana kemenangan antara ulama syariah dengan ulama tasawuf kembali memburuk karena dihidupkan lagi kembali al-hulul, wahdatul al-wujud, dan wahdatul al-adyan, sehingga timbul berbagai protes para ulama syariat dan mengajukan keberatannya kepada penguasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.